Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Mami Marco TV. Teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun berada ya teman-teman. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dengan mood yang baik juga semangat. Oke teman-teman, pasti kita harus semangat untuk menyaksikan video ini karena kali ini kita akan membahas seputar trik untuk menghemat tagihan listrik. Menyenangkan ya. Oke, yuk langsung aja kita bahas ya. Di poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah cabut sambungan kabel dari elektronik yang terhubung pada stop kontak ketika kita sudah tidak menggunakannya. Nah, teman-teman disadari atau tidak, walaupun kita sudah menekan tombol off pada perangkat elektronik, ada baiknya kita juga mencabut kabel yang terhubung pada stop kontaknya ya. Hal ini dikarenakan adanya aliran listrik yang ternyata masih terdapat ketika kabel masih terhubung pada stop kontak ya. Walaupun memang jumlahnya tidak besar atau tidak sama ketika dinyalakan, tapi tetap saja ada alirannya ya teman-teman, dan nanti itu akan terakumulasi. Hal ini juga kita punya contoh konkretnya yang sering sekali kita kerjakan atau sering sekali kita lakukan. Apakah itu? Kita sering lalai ketika kita seusai mengisi daya HP atau mengisi daya gadget, kita hanya melepaskan kabel yang terhubung pada handphone kita. Tapi kita lupa untuk mencabut kabel yang terhubung pada stop kontaknya. Ini nggak boleh lagi ya teman-teman ya. Ini emang sepele, tapi ini nanti juga akan berdampak pada tagihan listriknya. Jadi mulai sekarang harus dicabut ya kalau udah selesai. Oke. Selanjutnya, trik yang kedua adalah ada baiknya kita memilih elektronik yang bertuliskan label low watt atau dayanya itu kecil ya, hemat listrik ya. Contoh konkretnya yang pertama adalah kita lebih baik memilih penggunaan kipas angin dibanding AC ya. Karena memang kipas itu kita sama-sama tahu dia dayanya lebih kecil dibanding AC ya. Walaupun outputnya tidak sesejuk AC, tapi kita masih bisa menyiasatinya dengan pemaksimalan penggunaan jendela juga pintu ya. Jadi jendela yang ada di rumah kita itu bisa kita manfaatkan dengan kita buka lebar-lebar ketika pagi juga siang ya. Walaupun ketika dibuka agar tidak masuk hewan-hewan seperti nyamuk, kita bisa pasang kasa ya teman-teman untuk memfilter udaranya saja yang masuk. Begitupun dengan pintu kita bisa pasang pintu kasa ya. Jadi walaupun pagi, siang, sore dibuka, tapi tetap saja aman dari binatang-binatang ya. Tadi kita sudah lakukan pemaksimalan jendela juga pintu. Berikutnya juga bisa kita beri tanaman indoor atau tanaman outdoor yang ada di luar rumah kita, itu bisa kita perbanyak lagi teman-teman, supaya suhu udara di rumah kita itu menjadi sejuk, menjadi turun begitu ya. Oke, tadi kita sudah memilih kipas dibanding AC. Selanjutnya yang akan saya sarankan adalah pilihlah laptop daripada PC.
dua perangkat ini punya fungsi yang sama, tapi dayanya jauh berbeda ya teman-teman. Jadi lebih kita sarankan untuk memilih laptop ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa memilih menggunakan lampu LED juga TV LED dibanding lampu pijar pada umumnya yang dulu banyak sekali kita pakai, namun sekarang eranya kita sudah banyak sekali yang memakai TV LED, kemudian lampu LED begitu ya teman-teman. Jadi lebih hemat daya, hemat listrik ya. Tadi sudah memilih lampu juga TV LED. Selanjutnya kita juga bisa memilih setrika dengan pengatur panas otomatis. Ya, teman-teman, kita tahu kalau setrika itu kan pasti durasinya panjang ya. Nah, lebih bijak, lebih hemat apabila kita memilih setrika dengan pengatur panas otomatis ya. Lalu selanjutnya kita juga bisa memaksimalkan penggunaan dispenser yang hanya untuk mengalirkan air saja ya. Jadi jika kita memerlukan air panas, kita bisa memasak air dari kompor ya teman-teman. Begitupun juga dengan air dingin kita bisa ambil dari kulkas ya. Jadi lebih fungsional. Kita bisa mendapatkan hasil yang sama tapi dengan cara yang berbeda ya teman-teman. Selanjutnya yang ingin saya sarankan juga di sini adalah ketika pembelian mesin cuci, pilihlah mesin cuci yang berlabel low watt ya. Jadi ketika ada label low watt itu biasanya dia punya daya yang lebih kecil ya. Kemudian juga sesuaikan dengan kapasitas yang biasanya kita lakukan di rumah. Jadi di rumah itu ada berapa orang, kemudian kita kebutuhannya berapa kilo, lebih disesuaikan aja ya dengan kapasitas mesin cucinya. Karena semakin besar kapasitas suatu mesin cuci, otomatis dayanya pun juga semakin besar ya. Itu tadi sudah beberapa trik-trik yang bisa kita lakukan. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya adalah kita wajib menginfokan kepada seluruh penghuni rumah apa saja yang sudah kita lakukan dan wajib mereka ikuti juga supaya goalnya nanti kita bisa sama-sama mendapatkan tagihan listrik yang turun ya, yang hemat ya. Oke, itu tadi kita sudah berbagi tips untuk menghemat tagihan listrik rumah. Selanjutnya yang terakhir kita juga bisa cek ya teman-teman, jenis listrik yang terpasang di rumah kita itu prabayar atau pasca bayar ya. Kalau sudah kita lakukan sedemikian rupa penghematan tapi nyatanya tagihannya itu masih tinggi karena rumah kita itu tipikal listrik yang pasca bayar, ada baiknya kita sarankan untuk diganti saja ke prabayar atau token ya. Jadi kita lebih bisa mengontrol ya penggunaan listrik di rumah ya. Namun apabila jenis listrik yang terpasang di rumah kita itu pasca bayar dengan watt yang kecil seperti 450 watt, itu biasanya tagihannya lebih hemat, tagihannya lebih rendah karena adanya subsidi dari pemerintah. Jadi tidak perlu diganti ke prabayar. Seperti itu teman-teman ya. Trik-trik yang sekiranya bisa kita lakukan dan terapkan di rumah supaya tagihan listrik kita hemat dan juga stabil setiap bulannya ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Jumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.